Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ballagha ar-risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadihi hatta atahu al-yaqin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warhamna innaka anta arhamur rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amma ba'd. Alhamdulillah, anak-anak sekalian, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di mana pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan taufiknya pada kita untuk bisa bermajelis kembali dalam rangka melanjutkan pembacaan kita dari kitab Syama'il Muhammadiyah yang ditulis oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah, di mana di sini dikutipkan oleh beliau hadis-hadis yang mengumpulkan tentang kebiasaan-kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan beliau dalam rangka untuk kita mengenal lebih jauh tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sampai pada sekarang kita masuk pada bab salatut tatawwu'i fil bait. Ya. Bab salatut tatawwu'i fil bait. Safhah 114. Al-bab raqam 42. Nah. Man yaqra anta? Baik, bismillah, iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa lil muslimin ajma'in. Amin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Qala al-Imam Abi Isa Muhammad bin Isa bin Surah At-Tirmidzi fi kitabih Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah fi bab صلاة التطوع في البيت. قال حدثنا عباس العنبري قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن العلاء بن حارث عن حرام بن معاوية عن عمه عبد الله بن سعد قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في بيتي والصلاة في المسجد قال قد ترى ما أقرب بيتي من المسجد fala an usalliya fi baiti ahabbu ilayya min an usalliya fil masjidi illa an takuna salatan maktubatan. Naam. Baik. Al-bab bab salatut tatawwu'i fil bait. Salatut tatawwu'. At-tatawwu' ya syabab huwa at-taqarrub ila Allah Subhanahu wa ta'ala bima laysa fardhan aw wajiban. At-taqarrub ila Allah Subhanahu wa ta'ala bima laisa huwa fardhan aw wajib. Jadi yang namanya tatawwu adalah amal-amal yang dilakukan oleh seorang hamba untuk dalam rangka untuk bertaqarrub pada Allah Subhanahu wa taala, amal-amal seperti salat dan sebagainya yang itu bukan wajib ya ataupun fardu. Ya. Kalau wajib dan fardu ya amal wajib. Seperti salat 5 waktu tidak disebut sebagai tatawwu, tapi dia disebut sebagai wajib. Ya. Kemudian di sana amal-amal wajib yang lain apa? Haji itu wajib. Ya. Di sana ada sholat-sholat. Kalau tadi ada 5 waktu itu adalah sholat wajib, tapi juga ada sholat-sholat yang disebut dengan sholat tatawwu, yaitu sholat-sholat yang diajarkan sunnahnya oleh Rasulullah SAW, atau dalam bahasa lain sering disebut dengan sholat sunnah. Ya. Ada yang rawatibnya, ada yang sholat-sholat sunnah selain daripada rawatib. Nah ini semua disebut dengan amal tatawwu, yaitu apabila suatu amal itu tidak termasuk dalam kategori wajib atau fardu, ya maka di situ dia disebut dengan amal tatawwu. Ya.
Taib huna al-bab, di bab sini beliau membawa bab salatit tatawwu'i fil baiti. Berarti ini maksudnya salat apa? Selain dari salat wajib. Bab tentang salat tatawwu' di rumah. Ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita tentang salat selain daripada sunnah yang dilakukan di rumah, selain daripada wajib yang dilakukan di rumah. Ya, bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW memerintahkan kita, ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la taj'aluha qubura. Ya, jadikanlah sebagian dari solat-solat kalian itu di rumah-rumah kalian, dan janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan, kata Rasulullah SAW. Kenapa kok seperti kuburan? Karena di kuburan itu nggak boleh solat, kecuali solat apa? Jenazah. Ya, kecuali sholat jenazah. Jadi kalau kamu terlambat, umpamanya takziah seorang jenazah yang meninggal atau orang meninggal, ya, kemudian ternyata kamu datang terlambat, sudah dikuburkan, kamu belum menyolatkan, kamu mau memberikan haknya mensolatkan dia, maka kamu boleh mensolatkan di kuburannya, ya, di depannya. Kalau laki-laki ya di bagian kepalanya, kalau perempuan di bagian tengahnya, ya. Kemudian walaupun orangnya sudah dikubur, kamu sholat di atas kuburan itu menghadap kepada kuburan itu. Tetapi sholat jenazah tidak ada rukuk dan sujud. Ya, jangan nanti sholatnya itu ada rukuk dan sujud. Ya, nggak boleh. Nah, kenapa kok Rasulullah SAW katakan jangan kamu jadikan rumah kalian itu sebagai kubur, seperti kuburan? Karena memang di kuburan itu nggak boleh sholat, nggak ada sholat. Tentu sholat yang dimaksud adalah sholat yang ada rukuk dan sujud. Ya. Nah, oleh karena itu para ulama berbicara tentang kebiasaan sebagian orang yang membangun masjid di kuburan atau mengubur orang di masjid bahkan. Ya kan? Ada sebagian, sekarang ini kita melihat di sebagian masjid itu ada mungkin kiainya atau siapa meninggal di situ, kemudian nanti dikuburkannya di masjid. Alasannya apa nanti kalau ditanya? Katanya ini supaya banyak yang mendoakan, supaya sering diingat oleh orang, didoakan dan sebagainya. Apalah alasan apapun mungkin daripada alasan itu, tentu ini khilafus sunnah, ya, di luar daripada ajaran Rasulullah SAW. Kenapa? Karena aslinya, ya, kuburan itu tidak boleh ada sholat di sana. Ya, kalau sholat yang ada rukuk dan sujud, kamu mau melaksanakan sholat wajib umpamanya di tengah-tengah kuburan, tiba-tiba adzan, kamu mau langsung sholat di situ, boleh nggak? Nggak boleh. Ya, kamu keluar dari komplek perkuburan, silahkan nanti kamu sholat. Ya, nah, lalu kemudian kalau masjid, bagaimana kalau masjid dia menempel dengan kuburan? Nah, di sini fatwa sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya sholat di masjid yang menempel dengan kuburan itu tidak boleh. Ya, dan musibahnya sekarang tidak sedikit masjid-masjid yang nempel dengan kuburan. Ya. Syekh Utsaimin memberikan tafsil dalam masalah ini. Beliau mengatakan kalau antara masjid dengan kuburan itu ada pagar, maka itu sudah cukup menjadi pembatas antara masjid dan kuburan, sehingga masjid sudah berarti sudah berada di luar komplek kuburan. Walaupun pagarnya pendek atau kecil nggak apa-apa, yang penting sudah ada pembatas. Ini adalah masjid dan itu adalah komplek perkuburan. Tapi kalau kuburannya berada di dalam komplek masjidnya berada di dalam komplek kuburan, maka al-afdal an la tusalli fihi. Ya, jangan kamu sholat di dalamnya. Karena memang aslinya kuburan itu tidak boleh untuk sholat. Ya. Nah, makanya Rasulullah katakan di dalam hadis itu tadi seperti itu. Sholatlah, jadikan sebagian daripada sholat kalian itu di rumah-rumah kalian, dan janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan. Kenapa seperti kuburan? Karena memang di kuburan itu tidak ada sholat. Nah, Rasulullah juga mengajarkan bahwa afdolnya sholatnya seseorang itu di rumahnya, ya, illal maktubah, kecuali sholat-sholat wajib. Nah, kalau sholat wajib, ya bagusnya ke masjid. Sholat-sholat sunnah kalian laksanakan di rumah. Apalagi qiyamul lailnya. Kenapa kok di rumah lebih afdol? Karena sholat di rumah, kalau selain dari sholat wajib, itu lebih aman dari riya. Nah, ini salah satu faedahnya umpamanya.
Kamu kalau kelihatan rajin sholat sunnah terus kan itu ya di satu sisi bagus, tetapi harus jaga hati. Jangan sampai kemudian nanti ketika kamu sholat kelihatan mungkin ada ustadz lewat dan sebagainya, kamu pun mulai merasa masuk dalam hati itu, wah supaya saya kelihatan santri yang rajin sholat sunnahnya, begitu. Hati-hati. Jadi riya nanti amalnya, jadi tertolak di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kamu sholatnya di rumah, maka nggak ada yang melihat. Apalagi di kamar kamu sendiri di situ nggak ada yang melihat, maka itu akan lebih aslam, lebih selamat buat diri kamu. Ya. Nah, terus kalau di pondok gimana Ustadz? Ya kalau di pondok ya tetap di sini, nggak bisa. Ya. Apakah boleh sholat di kamar? Ya boleh saja kalau mau sholat di kamar. Tetapi ketentuan pondok nanti akan menyesuaikan dengan pondoknya masing-masing. Ya. Artinya sebisa mungkin dilaksanakan kalau pas di rumah sholat-sholat sunnah itu dilakukan di rumah. Nah, nanti kalau di rumah sholat sunnah rawatibnya di rumah, lalu kemudian kita ke masjid sholat, kita sholat apa? Sholat tahiyatul masjid. Ya kalau memang sudah sholat sunnah di rumah, ketika kita masuk masjid, kata Rasulullah SAW, idza dakhala ahadukumul masjidah fala yaq'udanna ahadukum hatta yarka'a rak'ataini. Ya, atau fi ma'na kama qala Rasulullah SAW. Apabila salah seorang kalian masuk ke dalam masjid, maka jangan sampai sekali-kali dia duduk. Fala yaq'udanna. Itu di situ ada nunut taukid. Jangan sekali-kali kalian duduk sebelum yarka' raka'atain. Dia melakukan sholat 2 rakaat. Ya, di sini disebut sebagai sholat apa? Sholat tahiyatul masjid. Ya. Jadi biasakan ini, ya antum semuanya kalau masuk ke dalam masjid, sholat tahiyatul masjid. Jangan duduk sebelum sholat 2 rakaat. Ya, dan banyaknya sholat seorang hamba ya sebab akan menjadikan seorang itu rafi'ud darajah indallah subhanahu wa ta'ala, tinggi derajatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin banyak sholat semakin tinggi derajat kita. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menyebutkan di dalam hadis, ya, ma sajada abdun ya lillahi sajdatan illa rafa'allahu lahu darajah. Tidak ada seorang hamba yang sujud dengan sekali sujud kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah mengangkatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan 1 darajat. Jadi kamu bayangkan kalau dalam satu hari kamu menambahkan sholat kamu tatawwu' kamu itu, ya, sholat rawatibnya, terus kamu tambahkan duha, ya, kemudian kamu tambahkan lagi sholat qiyamul lail, ya, ada berapa rakaat itu? Setiap rakaatnya ada berapa kali sujud? 2 kali sujud. Nah itu kalau kamu jalani terus dalam kehidupan kamu sekian tahun, kamu jalani terus, berapa derajat kamu sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, belum lagi fadilah salat ketika fadilatus sujud. Ya, bahwasanya inna aqraba ma yakunul abdu ila rabbih fi sujudihi. Sungguhnya posisi yang paling dekatnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah pada saat dia sujud. Dan itu hanya ada pada salat. Sujud itu hanya ada pada salat. Ya. Ada sujud yang lain, sujud tilawah dan sebagainya. Ya, kita tidak bicara soal itu. Ya, tetapi di sana banyak sujud akan mengangkat derajatnya. Makanya kalau kamu bahkan tilawah, ya, dalam tilawah, kalau kamu sedang tilawah ketika ada kesempatan untuk sujud, lakukan sujud. Ketika lewat pada ayat-ayat sujud, ya laksanakan sujud. Nah, begitu, ya. Dan itu belum lagi nanti fadilah-fadilah lain di dalam sholat yang bisa kita dapatkan dalam sholat-sholat tatawu'nya yang sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib, ala kulli hal, at-tatawwu' adalah apa? At-taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala fi ghairi ma wajib, fi a'malin ghairi wajibin au fardin. Ya, jadi amal-amal, ibadah-ibadah taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala selain dari yang wajib atau fardu. Wal hadis An Abdullah bin Sa'adin, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Sa'ad, qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anis salati fi baiti was salati fil masjidi. Aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang sholat di rumahku dan sholat di masjid. Qala, beliau menjawab, qad tara ma aqraba baiti minal masjid. Ya, engkau bisa melihat betapa dekatnya rumahku dari masjid. Jadi rumahnya Rasulullah SAW dengan Masjid Nabawi itu menempel aslinya. Jadi kalau ini kiblat, ya, kiblatnya Masjid Nabawi, lalu di sudut kiri itu
ada pintu kecil, lalu keluar dari pintu itu nanti sudah langsung di situ berjajar rumah istri-istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu rumahnya Rasulullah itu rumah yang sederhana, ya, tidak neko-neko, sehingga berjajar rumah-rumahnya di situ dan cukup, tidak terlalu mengambil tempat yang begitu luas. Ya, itu rumahnya Rasulullah dulu, sehingga dekat sekali rumahnya Rasulullah dengan masjid. Artinya tinggal keluar sedikit kemudian langsung masuk ke masjid lagi. Ya, kalau di rumahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan sampai hari ini kalau kita melihat tempat di mana kuburannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW wafat di mana? Di kamarnya Aisyah, iya kan? Di rumahnya beliau, di kamarnya Aisyah, yaitu rumah yang paling dekat yang menempel dengan Masjid Nabawi pada saat itu. Lalu kemudian, sekarang Ustaz, itu kok ada kuburan di dalam Masjid Nabawi, Ustaz? Nah, bagaimana itu? Karena Rasulullah SAW wafatnya itu di kamarnya, lalu kemudian beliau dikuburkan di situ, ya, pada saat itu, sehingga kemudian apa? Menjadikan setelah perluasan masjid, ya, karena umat Islam semakin berkembang, ya, jumlahnya semakin besar, dan kemudian terjadilah perluasan Masjid Nabawi, maka tidak ada orang yang merasa berhak untuk bisa memindahkan kuburannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh dipindahkan. Oleh karena itu tidak dipindahkan, maka mau tidak mau maka dia dimasukkan di dalam masjid lid-darurah, karena suatu kondisi darurat. Kalau masjid tidak diperluas nggak cukup, tapi kalau mau memindahkan kuburan juga tidak bisa. Ya, makanya kuburan berada di dalam karena darurah itu. Oleh karena itulah para ulama kemudian meletakkan dinding pembatas di kuburan tersebut, ya, dengan pertanda bahwasannya kuburan ini di luar komplek daripada masjid, karena saat itu memang ini adalah rumahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah, kemudian di situ juga dikuburkan Abu Bakar dan juga dikuburkan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma, ya, kedua sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kondisinya begitu. Ya, sampai hari ini, ya, ada orang-orang yang kadang hulu, ya syabab, berlebih-lebihan di dalam membesar-besarkan atau mengagung-agungkan kuburan, dan ini berbahaya sekali, berbahaya pada akidah. Apabila orang membesar-besarkan orang mati atau kuburan dan sebagainya, rawan terjerumus pada syirik. Ya, Abdullah bin Abbas menceritakan kepada kita ketika dikutip oleh Ibnu Katsir dalam tafsiran beliau ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Ya, di dalam surat Nuh itu nama-nama apa? Nama-nama berhala yang saat itu disembah oleh kaumnya Nuh. Nah, Abdullah bin Abbas menceritakan siapa mereka itu, nama-nama itu. Dulunya mereka adalah orang-orang soleh. Awalnya orang-orang soleh, lalu kemudian mereka wafat. Setelah wafat, syaitan membisikkan kepada orang untuk mengagung-agungkan nama-nama mereka dan membuatkan patung-patung mereka. Lalu kemudian setelah dibuatkan patung-patung mereka, niatnya awalnya untuk mengingat. Ini nama orang soleh, mengingat supaya apa? Semangat mereka untuk ibadah, seperti kebiasaan sebagian orang sekarang yang suka pajang-pajang gambar kiainya, lalu ini menyemangati kita untuk apa? Untuk ibadah. Kalau ngelihat gambar kiainya atau nanti siapa begitu, kemudian semangat untuk ibadah. Awalnya seperti itu, tapi nanti ujung-ujungnya seperti mana kaumnya Nuh pada saat itu, berawal seperti itu, lalu kemudian ditambah lagi penyesatan syaitan dengan mengatakan bahwasanya mereka ini orang-orang soleh, dekat sama Allah. Jadi kalau kamu mau doa, kamu mendekat tuh sama gambar-gambar mereka, sama patung-patung mereka itu. Mendekat aja, mintanya sama Allah, supaya apa? Lebih terkabul doanya. Ya. Nah, kemudian setelah lama seperti itu, syaitan tambah lagi menyesatkan lebih jauh. Ya, kemudian disuruh menyembah. Kalau kamu menyembah Allah, lewatlah patung-patung itu, karena itu adalah patung-patungnya orang soleh, orang-orang yang dekat sama Allah. Maka terjadilah kesyirikan. Ya, saat itu orang sudah melakukan ibadah kepada Allah melalui berhala-berhala. Ya, itu ceritanya.
Dan ini cerita bisa berulang. Ya, karena sekarang kita melihat sebagian orang yatabarrukun, mereka bertabaruk dengan kuburan-kuburan. Ya, mereka bertabaruk bahkan dengan gambar-gambar orang-orang soleh yang mereka idolakan. Mereka pasang gambar-gambarnya di ruangan mereka dengan niatan katanya ini ya untuk menyemangati kita, mengingat beliau supaya kita ibadahnya semangat. Bukankah ini pernah terjadi pada kaumnya Nuh? Ya, maka dari itu kita hindarkan semua hal-hal seperti itu. Buat apa? Kamu kalau mau ibadah, lebih baik yang paling kamu ingat adalah bagaimana kamu bisa seikhlas mungkin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiru sebenar mungkin dalam ibadahmu, yaitu mengikut sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukannya semangat ibadahnya karena melihat gambar-gambar, semangat ibadahnya karena melihat foto-foto ataupun kuburan-kuburan orang-orang soleh, bukan. Ya, apalagi kemudian nanti kalau datang ke kuburan itu malah berdoa di sana. Minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keyakinan kalau berdoa di kuburan ini lebih makbul. Bukankah itu pernah terjadi pada kaum Nuh? Sama persis kejadiannya. Tinggal satu langkah lagi kemudian nanti mereka akan menjerumuskan orang-orang seperti ini, orang-orang yang hulu seperti ini ke dalam perbuatan syirik. Dan sebagian sudah terjerumus. Ya, di Masjid Nabawi itu ada yang kadang sholatnya itu sukanya di belakang kuburannya Rasulullah. Dengan harapan apa? Kalau sholat di belakang kuburan Rasulullah menghadap kiblat, nanti ada kuburan Rasulullah dulu, baru kiblat. Mereka berkeyakinan bahwa itu lebih barokah. Ini masalah. Ini adalah potensi kesyirikan. Makanya alhamdulillahnya oleh para ulama di sana ditegasi. Di belakang kuburan Rasulullah dikasih pagar, sehingga nggak bisa sholat di belakang situ. Ya, kalau mau sholat di belakang situ ya harus agak ngesamping ini. Jadi nggak bisa lurus sama kuburan Rasulullah SAW. Di belakang pagar itu ditaruhi gudang untuk alat-alat untuk air zam-zam, karpet dan sebagainya, gudang untuk masjid. Supaya apa? Orang pada nggak sholat di belakangnya. Ya, nah ini berbahaya karena kalau orang kemudian mencari kesempatan untuk mau menghadap kiblat tapi juga harus menghadap kuburannya Rasulullah, ini bisa mengakibatkan orang pada perbuatan syirik. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah mencela dan menyebutkan tentang orang-orang Nasara wal Yahud. La'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Ya, semoga Allah melaknati orang-orang Yahudi dan Nasrani karena mereka sering menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid mereka, tempat ibadah-ibadah mereka. Ya. Nah, terus itu Masjid Nabawi gimana, Ustaz? Kan sudah kita ceritakan tadi, Masjid Nabawi bukan aslinya masjid itu di situ. Aslinya di tempat yang lain, tapi karena darurah, perluasan dan tidak ada yang bisa memindahkan. Siapa yang berani memindahkan kuburan Rasulullah? Ada yang berani? Enggak ada. Ya, siapa yang berani mengubah? Dan tidak boleh. Ya, makanya karena tidak bisa dipindahkan, maka cukup ditutup dengan dinding sehingga orang tidak bisa melihat kuburan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai hari ini tidak ada yang bisa melihat kuburan tersebut. Ya, wallahu alam kalau nanti penguasa Saudi Arabia kalau suatu hari membuka kepada orang awam untuk melihat kuburan Rasulullah sehingga akan bisa menjadikan orang terjerumus pada perbuatan syirik. Naudzubillah. Mudah-mudahan itu tidak terjadi. Ya, yang jelas orang yang tidak membesar-besarkan, mengagung-agungkan kuburan Rasulullah bukan berarti tidak mengagungkan Rasulullah. Justru orang yang menjaga hal ini adalah orang-orang yang paling menjaga atau menghormati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang yang membawa dakwah tauhid setelah tersebarnya kesyirikan yang begitu dahsyat di era itu adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di era di mana orang melakukan peribadatan itu hanya kepada berhala-berhala, ya, sehingga orang ketika mendengar dakwah Nabi Muhammad, ya, la ilaha illallah, mereka heran. Aja'alal alihata ilaha wahida. Ini gimana ini orang ini ngajai apa ini? Tuhan-Tuhan yang banyak masa dibilang satu, direpel jadi satu. Istilahnya gitu. Jadi nggak masuk akal mereka. Kenapa? Karena seumur hidupnya dia begitu lahir dia lihat berhala itu banyak. Ya, Tuhan itu banyak, ada Tuhan ini, ada Tuhan perang, ada Tuhan damai, Tuhan makan, Tuhan minum, Tuhan gelap, Tuhan terang, Tuhan rezeki, Tuhan sakit perut, Tuhan terserahlah apapun lah Tuhan-Tuhan itu, ya.
kemudian dibilang bahwasanya satu, nggak kelihatan lagi apa ini, aja alal alihata ilaha wahid. Aneh. Mereka nggak bisa terima itu. Ya. Dan ini yang kemudian nanti akan menjadi kebiasaan-kebiasaan buruk ya di kalangan orang-orang yang kemudian apabila dibiarkan mereka membesar-besarkan atau mengagung-agungkan kuburan, maka akan terjadi kesyirikan. Belajar dari kaumnya siapa? Nuh alaihissalam. Ya, begitu mereka sudah terjerumus pada kesyirikan itu, sulit sekali untuk dibebaskan. Nabi Nuh dakwah ya siang malam, mereka nggak mau dengar, ya kan? Dikisahkan dalam surat Nuh itu bagaimana? Ya, mereka nggak mau mendengarkan dakwahnya Nabi Nuh. Bahkan mereka memusuhi dakwahnya Nabi Nuh. 950 tahun beliau berdakwah, pengikutnya tidak sampai 100 orang. Yang mau naik ke kapal itu kan yang mengikuti beliau, yang mau percaya dengan apa yang dibawa oleh Nabi Nuh pada saat itu. Cuma nggak nyampe 100 orang pada saat itu. Bayangkan dakwah 950 tahun. Kalian kalau disuruh dakwah 950 tahun pengikutnya nggak sampai 100 orang, gimana kira-kira kalian? Ya, kita ini dakwah 3 hari nggak ada yang ngikut itu udah ngambek, ditinggal umatnya. Sudah itu kaum yang sudah tidak mau mendengar ayat-ayat Allah. Kita sudah suudzon sama orang. Kamu dakwah baru 3 hari. Sabarlah, kamu dakwah, ajar sama orang, ajari mereka kebaikan, dengarkan mereka dengan Al-Quran. Sabar, ajak mereka kembali kepada Allah. Dan bukan urusan kita mereka mau terima atau tidak, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan memberi hidayah buat mereka. Ya. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sungguhnya engkau tidak bisa memberi hidayah orang yang kau cintai, tapi Allah yang akan memberi hidayah kepada dia. Kita ini hanya wasilah. Ma alaina illal balag. Itu tugas para nabi-nabi dan rasul-rasul. Nah, kita ini santri-santri ini, kita ini pewaris nabi dan rasul. Ya, tugas kita, kalau dulu mereka tugasnya berdakwah, kita juga tugasnya sekarang berdakwah. Kita pelajari apa yang diajarkan oleh Allah dan oleh nabi dan rasul, lalu kemudian kita sampaikan kepada umat. Nah, begitu. Ya. Baik, kita kembali kepada hadisnya. Baik, qala Rasulullah qad nara ma aqraba baiti minal masjid. Ya, engkau telah melihat betapa dekatnya rumahku dengan masjid. Fala an usalliya fi baiti ahabbu ilayya min an usalliya fil masjidi. Sungguh aku salat di rumahku lebih aku cintai, lebih aku sukai daripada aku salat di masjid. Illa an takuna salatan maktubah, kecuali kalau salat wajib. Nah, ini ya. Makanya nanti ini menunjukkan kepada kita betapa keutamaannya sholat-sholat yang dilakukan di rumah. Jadi kalau tadi kita sambungkan hadis ini dengan hadis yang tadi tentang Rasulullah memerintahkan kita untuk menjadikan sebagian sholat kita di rumah. Tentu yang dimaksud oleh Rasulullah adalah sholat apa? Sholat tatawu'nya, ya, bukan sholat wajibnya. Kemudian juga Rasulullah SAW sampai menyebutkan afdalu sholatil mar'i fi baitihi illal maktubah, sebaik-baik sholat seseorang itu di rumahnya kecuali yang wajib. Nah, itu juga menjadi tanda kepada kita atau menjadi ajaran buat kita bahwasanya sholat-sholat tatawu justru lebih baik dilakukan di rumah daripada di masjid. Nah, istamir. Ahsanallahu ilaikum. Qala babu ma jaa fi shaumi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Hammad bin Zaid an Ayyuba an Abdullah bin Shaqiq qala sa'altu Aisyah an siyami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qalat kana yasumu hatta naqula qad sama wa yuftiru hatta naqula qad aftara. قالت وما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا رمضان. استمر. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس بن مالك أنه سئل عن صوم النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يصوم من الشهر حتى نرى أن لا يريد أن يفطر منه ويفطر منه حتى نرى أن لا يريد أن يصوم منه شيئا وكنت
لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته مصليا ولا نائما إلا رأيته نائما. استمر. حدثنا محمود بن غيلان قال المؤلف رحمه الله تعالى حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن أبي بشر قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول ما يريد أن يفطر منه ويفطر حتى نقول ما يريد أن يصوم منه وما صام شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا رمضان. Baik. Di sini ada 3 hadis yang diriwayatkan oleh beliau yang maknanya hampir sama, ya, maknanya hampir sama, yang menunjukkan tentang bahwa ibadah atau siamnya Rasulullah SAW itu dilakukan yatajaddad. Jadi kadang dilaksanakan berjalan, kadang kemudian beliau menghentikannya, gitu ya. Tapi ala kulli hal, ya, kita masuk pada bab yang baru, yaitu bab yang membahas tentang siam. Jadi ini bab tentang sholat yang kemarin kita bahas beberapa bab sebelum ini, ya, tentang sholat qiyamul lailnya, tentang ibadahnya Rasulullah, ya, sudah kita lewati. Ada 2 bab kira-kira kemarin dan beberapa hadis, dan kebanyakan hadis yang dibaca atau yang dibawakan oleh Imam Tirmidzi kemarin tentang sholat qiyamul lail. Ya, sekarang masuk pada tentang saumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang pertama dari Aisyah. Ana Aisyah an siyami Rasulillah, sa'altu Aisyah an siyami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Qalat kana yasumu hatta naqula ma qad sama. Ya, hatta naqula qad sama. Wa yuftiru hatta naqula qad aftara. Qalat wa ma shama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahran kamilan mundu qadimal Madinata illa Ramadan. Kata Aisyah, jadi Abdullah bin Syaqiq bertanya kepada Aisyah, ya, tentang siamnya Rasulullah SAW. Tentu yang dimaksud kalau bertanya tentang siamnya Rasulullah adalah siam apa? Tatawwu', ya, siam tatawwu', bukan siam wajib, yaitu fi Ramadan. Siam wajib la yus'al anhu. Siam wajib, ngapain nanya-nanya tentang kapan Rasulullah puasa di bulan Ramadan? Ya, Ramadan semuanya puasa, gitu, sudah ma'ruf. Ya, karena memang sudah dijadikan kewajiban. Ya, Allah Subhanahu wa taala wajibkan untuk bulan Ramadan itu siam. Makanya yang ditanya, yang dimaksud di sini adalah tentang siam tatawu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat, Aisyah menjawab, wa ma qalat kana yasumu hatta naqula qad sama wa yuftiru hatta naqula qad aftar. Adalah Rasulullah itu bersiam, berpuasa sampai kami beranggapan bahwasanya oh, bulan ini dipuasai oleh Rasulullah. Jadi hatta naqula qad sama itu kaitannya dengan bulan. Oh, bulan ini 1 bulan dipuasai sama Rasulullah. Begitu. Wa yuftir hatta naqula qad aftara. Dan kemudian tapi kadang juga nanti ada waktu-waktu tertentu lagi, nanti pada bulan yang sama ada yang sama kok Rasulullah enggak puasa di situ. Jadi 1 bulan kadang dibanyai puasanya, 1 bulan tidak berpuasa banyak, begitu. Kenapa kok beliau lakukan itu? Satu, itu bayanan atau supaya ini menunjukkan kepada umatnya bahwasanya itu bukan puasa wajib. Karena kalau Rasulullah SAW menjalani 1 bulan penuh, dijalani penuh, kemudian itu beliau selalu melakukan seperti itu, atau dalam bahasa syar'inya disebut muadhabah. Ya, muadhabah. Kalau sudah Rasulullah SAW melakukan muadhabah pada puasa pada bulan tertentu, maka akan dianggap bahwa puasa itu adalah puasa wajib. Ya, apalagi kalau nggak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW selama hidupnya, dilakukan terus begitu, maka itu akan dianggap wajib. Maka supaya itu tidak dianggap wajib, jadi kadang-kadang beliau pun meninggalkannya dan kadang-kadang beliau melaksanakannya. Ya. Wa yuftiru hatta naqula qad aftara. Ya, dan beliau yuftir artinya tidak berpuasa. Ya, artinya tidak berpuasa. Qalat wa ma shama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahran kamilan mundu qadimal Madinata illa Ramadan. Dan tidak adalah Rasulullah SAW itu melaksanakan puasa penuh, sebulan penuh. Ya, maksudnya sebulan penuh sejak beliau ke Madinah kecuali di bulan Ramadan.
sebelum disyariatkannya Ramadan, siam yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yang beliau laksanakan terus menerus itu siam apa? Siapa yang tahu? Sebelum Ramadan. Nah, kamu mau tanya, mau jawab? Saya kira kamu mau jawab. Siapa yang tahu? Nah, laisa itsnin wa khamis. Nah, aywa. Siam ada yusamma Asyura. Yusamma bi siam Asyura, yaitu tanggal 10 Muharram. Itu tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW pada saat itu. Lalu kemudian turunlah perintah untuk siam Ramadan. Di tahun keberapa turun syariat siam Ramadan? Syabab, man ya'rif? Di tahun keberapa turunnya siam Ramadan, syariat siam Ramadan? At-tsani minal hijrah. Nah, tahun kedua di tahun Hijriyah. Jadi tahun pertama Rasulullah hijrah ke Madinah pun saat itu belum wajib siam Ramadan. Ya. Dan yang diamalkan oleh Rasulullah pada saat itu adalah apa? Puasa Asyura. Ya. Lalu kemudian setelah turun wajibnya bulan Ramadan, maka beliau melaksanakannya penuh. Makanya di sini beliau mengatakan, wa ma shoma Rasulullah syahran kamilan mundu qadimal Madinata illa Ramadan. Ya, dan sejak beliau berada di Madinah, tidak ada satu bulan pun yang dipenuhi dengan puasa oleh Rasulullah SAW kecuali bulan Ramadan, dan itu ma'ruf li'annahu wajib. Ya, karena itu adalah puasa wajib. Jadi dari sini kita ambil pelajaran apa? Bahwa Rasulullah itu mengamalkan amalan itu kadang yujaddid, yunawwi'. Ya, kadang beliau laksanakan dalam bentuk seperti ini bulan-bulan tertentu, lalu kemudian nanti berhenti dari bulan tersebut. Ya, walaupun itu ilahnya adalah untuk menunjukkan bahwasanya ini amalan yang tidak wajib. Ya, sehingga bagaimana dengan kita umatnya? Apakah harus seperti itu? Ya, kita memang tidak harus seperti itu. Kita lebih bebas. Silahkan untuk mau menjalani sesuai dengan kemampuan kita. Mau sepanjang tahun kita mau melaksanakan puasa pada waktu-waktu yang memang diajarkan oleh Rasulullah terus menerus juga nggak apa-apa, karena kalau kamu muadzabah dalam suatu amal pun nggak akan ada orang menganggap itu wajib, gitu kan? Oh, muadzabah karena ini dibiasakan oleh santri-santri Pondok Salman gitu, akhirnya jadi wajib oleh umat Islam, itu kan nggak mungkin, gitu kan? Karena yang bisa menjadikan amalnya muadzabah lalu kemudian dianggap wajib hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau kita mau meniru kebiasaan Rasulullah, ya seperti itu, kadang puasa di bulan apa, dibanyaki puasanya Sya'ban, ya kadang beliau memperbanyak puasa di bulan tersebut, ya. Tapi kadang juga beliau tidak memperbanyak puasa di bulan tersebut. Boleh nggak kita meniru itu? Boleh saja, ya. Jadi waktu tahun tertentu nanti kamu puasa banyak di bulan itu, nanti tahun berikutnya kamu nggak puasa banyak di bulan itu, ya. Tapi kalau Ramadan harus full, ya, karena itu wajib. Sama dengan beberapa sholat sunnah, diantaranya sholat sunnahnya Rasulullah qabliyah adzuhur umpamanya. Kadang beliau sholat 4 rakaat, kadang beliau sholat 2 rakaat, ya, antara 2. Apakah sholatnya Rasulullah itu qabliyah adzuhur itu selalu 4 rakaat? Tidak juga. Walaupun Abdullah Ibnu Umar mengatakan bahwasanya beliau dipesani untuk hal itu. Abu Hurairah mengatakan itu dipesani untuk hal itu. Tetapi dalam pengamalannya kadang Rasulullah meninggalkan 4 rakaat tersebut, hanya mengamalkannya 2 rakaat. Ya, yunawwi'. Supaya apa? Supaya tidak dianggap wajib. Ya. Kita bagaimana? Ya silakan kalau mau mengamalkan kadang 4, kadang 2. Ya, sebagai bentuk mempersiskan diri dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau mau jalani 4 terus juga nggak apa-apa, karena kita sudah tidak ada alasan untuk menjadi takut nanti orang menganggap itu wajib. Nggak ada alasan untuk itu, karena itu hanya pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kemudian hadits tsani an Anas bin Malik annahu su'ila an shaumin nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala kana yasumu min asy-syahri hatta nara an la yurida an yuftira minhu. Ya, Anas ditanya tentang siamnya Rasulullah, dia menjawab adalah Rasulullah itu berpuasa ya sebulan sampai kami melihat bahwasanya seakan-akan wah ini 1 bulan ini penuh pasti dipuasai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yuftiru minhu hatta nara alla yurida ayyasuma syai'an minhu syai'an.
Dan kadang beliau kemudian meninggalkan suatu bulan itu dari berpuasa, ya, sehingga kami menganggap bahwasanya bulan ini nggak akan dipuasai oleh Rasulullah SAW. Wa kunta la tasha'u an tarahu minal laili musalliyan illa ra'aituhu musalliyan wala na'iman illa ra'aituhu na'iman. Jadi bukan hanya puasa, ternyata qiyamul lail pun begitu. Menurut Anas bin Malik, ya. Dan tidaklah engkau ingin melihat Rasulullah SAW di malam harinya itu selalu dalam keadaan sholat, kecuali engkau akan melihatnya selalu dalam keadaan sholat. Dan tidaklah engkau melihatnya di suatu malam itu melihat beliau dalam keadaan tidur, kecuali engkau akan melihatnya dalam keadaan tidur. Maksudnya gimana? Kadang beliau menjalani qiyamul lailnya begitu setiap harian, ya, dan penuh dengan kegiatan qiyamul lailnya. Ada yang kemudian beliau meninggalkannya atau mengurangi qiyamul lailnya. Paham? Jadi yunawwi', ya, kadang naik, kadang diturunkan, kadang naik dan kadang diturunkan. Di antara hikmahnya apa ya, Syabab? Di antara hikmah yang lain adalah itu membangun nasyat, membangun semangat di dalam diri seseorang. Apabila seorang terbiasa atau menjalani terus-menerus suatu amalan yang terus-menerus seperti itu, maka dia akan sampai pada sebuah titik malal. Ya, mungkin akan datang pada dirinya itu kemalasan, kebosanan. Maka yunawwi'. Jadi kadang-kadang beliau tinggalkan, kadang-kadang beliau jalani. Kadang-kadang satu bulan itu disolati semuanya atau disiami semua, kadang-kadang beliau tinggalkan juga. Supaya apa? Nanti ketika sudah lama nggak puasa nih, beberapa waktu sudah nggak puasa, akhirnya semangat untuk berpuasa lagi datang. Ya, atau malamnya qiyamul lailnya hanya sedikit-sedikit saja, maka semangat untuk menambah qiyamul lailnya datang lagi. Ya, maka naik dan turun seperti itu. Yang penting yang kita lihat Rasulullah SAW selalu istiqomah. Ya, selalu istiqomah menjalani amal. Ya, kalau qiyamul lail ya beliau jalani. Ya, selama hidupnya ya dijalani terus, walaupun nanti kadang banyak. Kadang sekali sholat sampai satu rakaat bersurat-surat itu dibaca, ya, panjang berdirinya, ya. Kadang sholatnya berdiri, ruku, seperti yang kita ambil kemarin, berdiri, ruku dan sujudnya hampir sama. Padahal berdirinya baca berapa surat itu? Coba kamu, sudah ada yang nyoba belum? Berdirinya baca Al-Baqarah sama Ali Imran sama An-Nisa, 3 surat aja gitu. Lalu rukuknya sama panjangnya seperti itu, terus sujudnya sama panjangnya seperti itu. Gimana? Paginya masuk UKP kalian gitu. Ya, Li. Baik. Al-hadits tsalits an Abdullah bin Abbas qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula ma yuridu an yuftira minhu wa yuftiru hatta naqula ma yuridu an yasuma minhu wa ma shama shahran kamilan mundu qadima al-madinata illa Ramadan. Baik, hadha al-hadits yu'ayyidu al-hadits al-awwal. Ya, hadis yang ketiga ini menguatkan hadis yang pertama yang dari Aisyah tadi itu. Yang kali ini adalah dari Abdullah bin Abbas. Jadi sama maknanya dengan hadis yang tadi itu, ya. Baik, naktafi awalan ila hadzal qadar. Insyaallah nastamir fi ad-darsil qadim. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiqul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.